Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat rekomendasi saham untuk trading scalping ya di tanggal 11 Januari 2024 ya, di trading hari Kamis ya teman-teman. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu seperti biasa kalau ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan naik, dan kebanyakan saham yang saya rekom itu teman-teman itu saham dengan volatilitas tinggi. Jadi ya resikonya juga tinggi gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham ya dengan resikonya dan bertanggung jawab terhadap trading teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Nah, di tanggal 10 ini masih didominasi sama saham-saham yang baru listing di IPO ya. Ada Cegas, ada Nice, SMLE, dan besok itu adalah listingnya IPO saham Akro dan Mang ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya sendiri, yang pertama saya info saham Cegas nih teman-teman. Hari ini underwriternya PO ya, underwriternya Cegas ini dia melakukan akumulasi besar ya teman-teman, akumulasi besar. Ya ini memang mantep ya mainnya ya. Kalau menurut saya ini mainnya mantep. Kenapa? Di tanggal 9 dia dia tuh ngeguyur 13 miliar dan barangnya itu ditampung sama retail ya, lihat ya. XL, XC, CC ini dapat average 393, 392, 408. Dan di hari ini ya, di hari ini tanggal 10, nah dia beli hampir 30 miliar dan XL, XC dan juga CC-nya dikasih cuan, dikasih trading cuan. Luar biasa banget nih teman-teman. Luar biasa banget. Nah, ini kalau saya tarik jadi trading cuan, kalau misalnya di tanggal 9 dia average rata-rata masih di 408 paling tinggi, 392, 393. Di tanggal 10 ya. Di tanggal 10 semua dikasih jualan di 467, 459 ya. Jadi average rata-ratanya ya teman-teman, nggak pasti per individu, tapi yang jelas ini retailnya dikasih cuan sama PO. Dan asumsi saya ya nggak mungkin ada makan siang gratis. Agak susah sih dapat dapat makan siang gratis ya teman-teman. Jadi ya IPO saham Nice ini sorry, jadi lompat-lompat nih. Mana ya? Bentar ya teman-teman. IPO saham Cegas ini yang jelas underwriternya masih beli ya teman-teman, masih beli. Ya kalau nggak ada gocekan-gocekan yang mengerikan, dia kan sebenarnya ada 5.300.000 slot ya. Kalau dari dia listing hari pertama sampai terakhir, ini malah dia beli, dan distribusi ini dilakukan sama non underwriter ya. Mungkin ini dapat fixed allotment ya, nilainya pun kalau saya lihat hitung kasar sekilas aja 300, 400 ya 500, 600 ribuan lot ya. Belum sampai 5 juta lot. Jadi ini asumsi saya masih akan di-maintain dan mainnya akan long ya. Kalau saham ini ya, saham Cegas ini. Nah ini ya saham Cegas. Jadi ya kalau seandainya nggak ada gocekan-gocekan mengerikan gitu ya, ini masih hold. Kalau saya ya masih hold. Ya, kalau technical masih belum bisa tergambar karena chart yang terbentuk juga baru 2 hari. Buat scalping curi-curi dia kan upside-nya lumayan ya. Per hari ini low-nya itu di 360, high-nya 530. Jadi ya jauh spread-nya. Buat scalping enak ya teman-teman, buat yang suka scalping enak ya. Selama dia nggak ada drama-drama di banting ke bawah. Tapi kalau dia banting ke bawah dia pasti rugi ya ini PO-nya. Itu analisa saya untuk saham Cegas ya teman-teman. Jadi kelamaan nih bahas Cegas. Yang kedua nih saham Nice ya. Nice to meet you ya. Nice. Saham Nice ini underwriternya itu saya lihat AICPLG. Nice itu AICPLG. Ini SMLE-nya saya tutup biar nggak bingung. Nice itu dia kan tanggal pencatatnya tanggal 9, jumlah lotnya 12 juta. Ya, 12 juta Nice. Nah, ini kalau dilihat secara jumlah juga belum kebuang semua. Ya, asumsinya masih akan digoreng ke atas ya, walaupun ya nggak, soalnya gini teman-teman, asumsi saya kalau barang IPO itu belum
semua terdistribusi, dia nggak mungkin jualan di bawah. Hanya ada satu kayaknya yang udah jualan di bawah. Saham asli ya itu nggak masuk hitungan ya, mungkin ya gitulah teman-teman paham. Jadi Nice ini juga sama seperti Cegas ya, ini upside-nya lumayan 13,3% kenaikan hari ini, low-nya di 460, high-nya di 635. Jadi kalau teman-teman scalping gitu misalnya, dia teman-teman pakai chart 3 menit atau 1 menit, 5 menit, 3 atau 5 menit misalnya gitu ya. Teman-teman lihat tuh di area-area support daerah-daerah mana. Ini misalnya ini support nih, selama ini kalau jebol ini berarti cut loss, ada potensi dia naik karena upside-nya tinggi. Jadi menarik untuk dipantau. Itu alasannya ya teman-teman. Yang kedua saham SMLE. Saham SMLE ini ya udah jelas ya, ini kan dia ARA ini lumayan solid ya. Saya sempat mau ambil di pucuk tapi ya nggak dapat barang teman-teman tadi pagi. Belakangan ini saya scalping di saham IPO juga apes ya, malah nggak cuan, dan ya nggak apa-apa juga sih, tapi beberapa juga nggak bisa punya waktu lama untuk mantau market, jadi ya it's okay, nggak masalah. Yang jelas SMLA juga jadi salah satu saham yang menarik menurut saya. Sisanya paling itu akan ada IPO saham Akro dan juga Mang ya. Akro dan juga Mang, dia pencatatannya 11. Nah ini Mang saya nggak ikutan, saya nggak tahu penjatahannya. Kalau yang Akro saya ikutan ya, saya pakai CP, saya beli 9259 lot, saya dapat penjatahan 1,87% ya. Ya, jadi kalau udah penjatahannya gini, mostly harusnya bagus ya, harusnya ikut arah. Tapi ya itu dia teman-teman, di MSCI saya ke gocek, di Cegas cuan cuman tipis, di Asli juga tipis ya, berhasil cuan tapi tipis. Ya semuanya malah cuan tipis doang gitu. Yang saya nggak beli SMLE ya, SMLE Nice saya nggak ikutan, malah lumayan lompatnya ya, mungkin belum rezeki, tapi it's okay. Saya percaya aja nanti kalau akan ada fasenya kita bisa cuan kotos-kotos dari market ya, nggak tahu. Paling sisanya ada sahamnya Pak PP, sekedar review buat teman-teman. Ini brand sama TPIA ini yang buang barang ini foreign ya, tuh foreign. Ini coba ditadah sama CC ya, nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang berani, ada yang suka. Kalau saya agak takut resikonya nggak sesuai, tapi kalau seandainya pas ketemu momen oke-nya ya lumayan juga ya, ini kan cuannya. Tapi TPIA nih kayaknya berat. PTRO oke, PTRO nggak ada foreign, PTRO oke, brand sama TPIA agak serem, sama BRPT juga kalau saya nggak salah, BRPT foreign yang main ya, yang guyur foreign BK. Jadi ya saran saya hati-hati, scalping cepet aja, jangan terlalu lama hold. Saya takut ya, saya cuma takut gitu ada bubble yang ya gitulah pokoknya, teman-teman paham. Sisanya paling ada saham swing yang kemarin saya sempat info juga, Arto masih confirm ya, masih cakep. Ini next resistnya mungkin area sini 3.500-an ya, mudah-mudahan akan tercapai. Tapi kalau ngelihat dia hari ini akum juga ya masih oke gitu ya. Nggak tahu nih ada sentimen apa nih. Tapi yang jelas dia akum sama kayak Telkom. Tapi kalau Telkom nanggung chartnya teman-teman. Ya ini udah di posisi ini kemarin dia ada markdown tanggal 5. Jadi foreignnya akum tapi sahamnya diturunin 2%. Ya, jadi saya sendiri cuan nih teman-teman di sini, nggak nyampe 2%, 1, berapa persen, tapi saya masuk waktu itu 30-an juta ya. Ya lumayan lah teman-teman, lumayan waktu itu. Ya saham ini masih bisa diikutin selama foreignnya, karena kan porsi kepemilikan asingnya cukup tinggi ya di saham Telkom. Menurut saya untuk long masih cakep. Sama paling kalau saya lihat ada saham BJTM nih. BJTM ya mungkin udah mulai ada orang yang mau nampung deket-deket dividen ya, karena secara historis di tahun yang lalu itu dividennya ex date-nya di bulan April ya. Di bulan April ya mungkin udah mulai ada, tapi ini ya udah mulai tinggi ya. Terakhir dividen dia harganya di 700-an. Ya kalau ada teman-teman yang mau berburu ya, dividen hunter gitu ya, cari-cari capital gain aja, nggak sampai come date-nya, nggak sampai ex date-nya gitu, nggak sampai itunya, nggak ngejar dividennya ya, mungkin bisa manfaatin ini juga untuk long ya. Mungkin itu aja. Ya sisanya ini serem teman-teman sahamnya, khusus untuk teman-teman yang paham dengan resikonya. Saya nggak mau nanti teman-teman lihat, wah ini ada rekomendasi ini saya jadi loss gitu. Ya, tadi ya balik di awal saya mau sampaikan bahwa teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Cuan atau loss itu udah pasti teman-teman, bahkan trader pro sekalipun juga share lossnya mereka gitu. Jadi ya yang penting kita paham resikonya,
percaya sih, paham resiko itu cuannya pasti akan ngikut sih, kalau dari saya seperti itu. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang lain mau info saham yang mungkin masih menarik, boleh sharing ya di kolom komentar. Saran saya asli dihindarin, asli ya, itu udah jelas itu underwriter guyur langsung di hari pertama, hari kedua udah nggak ada ampun. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.